Halo guys, halo semuanya. Ini adalah lanjutan dari alur cerita Tokyo Revenger part ke-12-nya. Buat kalian yang belum nonton part sebelumnya, silahkan klik link di description video ini. Scan dibuka dengan memperlihatkan Takemichi yang saat ini sedang berbicara dengan pacarnya yaitu Hina. Kemudian Takemichi mengatakan kalau ia kesini ingin bertemu dengan adiknya yaitu Naoto. Setelah itu Hina langsung memanggil Naoto untuk segera keluar dari kamarnya. Sambil menunggu kedatangan Naoto, Takemichi kemudian memberikan sebuah kalung semanggi agar ia bisa meninggalkan sesuatu karena tidak mungkin mereka akan bertemu lagi. Setelah Hina memakai kalung itu, Takemichi kemudian memuji Hina dengan mengatakan kalau ia sangat cocok sekali memakai kalung itu. Dan kemudian Hina sambil tersipu malu menjawab, "Terima kasih, aku akan selalu menjaga kalung ini." Tiba-tiba kemesraan mereka diganggu oleh Naoto yang ternyata sudah berdiri di samping mereka dari tadi. Hina mengatakan dengan kaget, "Sudah berapa lama kau di sini?" "Saat kakak memanggilku tadi, aku segera langsung ke sini," jawab Naoto. "Lalu apa yang ingin kau lakukan, Takemichi?" tanya Naoto pada Takemichi. Kemudian Takemichi sambil tersenyum menyodorkan tangannya bahwa ia hanya ingin bersalaman dengan Naoto. Sebelum pergi, Takemichi mengatakan perpisahan terakhir pada Hina, yaitu jagalah dirimu Hina. Akhirnya Takemichi bersalaman dan kemudian ia kembali ke masa depannya. Scene berlanjut, setelah Takemichi kembali ke masa depan, ternyata ia berada di tempat pekerjaannya yaitu di toko penjualan DVD. Melihat ada manajer sedang menegurnya, sontak saja Takemichi sangat terkejut dan kemudian segera berlari untuk melakukan apa yang telah dikatakan manajernya. Di sela-sela pekerjaannya, Takemichi kemudian melihat ke arah tangan kirinya yang ternyata ada bekas luka tusukan yang ia dapatkan dari pertarungan melawan Kiyomasa. Akhirnya Takemichi bolos dari pekerjaannya dan segera berlari untuk mengetahui kondisi masa depan kali ini. Takemichi lalu mencari nomor telepon milik Naoto yang ternyata nomornya sudah tidak ada di handphone miliknya. Hal itu langsung membuat Takemichi panik bukan kepalang. Kemudian tiba-tiba alarm telepon Takemichi berbunyi dan juga bertuliskan jadwal salon di handphonenya. Alhasil Takemichi kemudian langsung mendatangi tempat salon tersebut. Setelah sampai, betapa sangat terkejutnya Takemichi. Ternyata akun masih hidup dan kini bekerja di tempat salon itu. Singkat cerita, akun kemudian menyuruh Takemichi untuk segera masuk ke dalam ruangannya. Dan Takemichi yang masih penasaran kemudian bertanya apakah akun bekerja di sini. Tapi akun menjawab, "Aku masih pemula bro. Aku masih harus bekerja keras untuk melakukan sambilan. Tapi karena mereka akan memperbolehkanku memotong rambut, aku ingin kau menjadi pelanggan pertamaku, seperti janjimu dulu kan Takemichi?" Takemichi yang teringat perkataannya sewaktu itu kemudian tak kuasa dan akhirnya menangis. Lalu akun mengejeknya, "Hah? Sekarang kau menangis? Tidak pernah berubah ya, dasar cengeng." Kemudian Takemichi menangis sambil mengatakan dalam hatinya, "Aku merubah masa kini. Aku benar-benar sudah berhasil." Setelah berbincang-bincang dengan akun, tiba-tiba telepon Takemichi berbunyi yang berasal dari nomor tidak dikenal. Ketika diangkat, ternyata telepon tersebut berasal dari Naoto yang ternyata sudah menunggu kedatangan Takemichi ke masa depan. Naoto juga mengatakan bahwa Takemichi benar-benar melakukannya dengan sangat luar biasa, dan ia kini akan membawa Takemichi untuk menemui Hina. Scene berlanjut dan kini Takemichi sudah berada di dalam mobil bersama Naoto untuk segera ke rumah Hina. Di perjalanan, Takemichi mengingat di masa sebelumnya ia tidak bisa melakukan apapun untuk menyelamatkan Hina, tapi kini ia benar-benar telah melakukannya. Naoto mengatakan kalau tragedi Hina sebelumnya ditabrak truk, di masa ini benar-benar tidak terjadi. Naoto benar-benar telah memuji keberhasilan Takemichi kali ini. Singkat cerita, akhirnya mereka telah sampai di apartemen milik kakaknya. Di perjalanan menuju apartemen, Naoto mengatakan kalau Hina saat ini sudah berubah. Sejak 12 tahun putus dengan Takemichi, Hina kini sudah menjadi wanita anggun dan bahkan sudah bekerja sebagai guru SD. Takemichi sontak langsung membayangkan hal gila tentang Hina yang akan memeluknya setelah bertemu nanti. Tapi tiba-tiba Takemichi menjadi pecundang kembali dan malah tidak ingin bertemu dengan Hina. Sifat pecundang Takemichi membuat ia langsung berbalik arah dan ingin kembali pulang saja. Takemichi mengatakan pada Naoto, melihat Hina bisa hidup kembali saja sudah membuatnya bahagia. Setelah itu, akhirnya Takemichi berpamitan pada Naoto untuk segera pulang. Ketika sampai di tangga apartemen, Takemichi terus ngedumel kalau ia sangat tidak pantas bertemu Hina dengan kondisi dia yang sudah gagal. Ia menganggap dirinya sangat tidak berguna sampai ke akarnya. Kemudian ketika Takemichi akan memasuki lift, tiba-tiba ada wanita cantik yang tak sengaja akan tertabrak olehnya. Tapi dengan cepat wanita tersebut langsung menghindar. Saat Takemichi sontak kaget melihat wanita itu, ia langsung membayangkan Hina kecil yang ada di hadapannya. Dan benar saja ternyata wanita tersebut adalah Hina yang sudah berusia dewasa.
Takemichi kemudian lagi-lagi menangis dan kali ini ia tidak bisa menahan air matanya. Takemichi mengatakan dengan gugup, "Kau di sini, di depanku. Apa ada masalah?" jawab Hina. Hina kemudian mengatakan lagi, "Kau ada di sini dengan mata yang sama seperti saat itu. Takemichi-kun, kau selalu muncul entah dari mana." Hina mengatakan sambil tersenyum dan terlihat Hina masih memakai kalung pemberian dari Takemichi. Singkat cerita, akhirnya si Takemichi mampir juga ke apartemen Hina dengan Naoto juga di sana. Karena sudah lama tidak bertemu, membuat Takemichi dan Hina saling canggung dan membuat ruangan di situ menjadi hening. Naoto yang sebal terhadap mereka kemudian ingin segera pergi dari tempat itu, tapi Takemichi yang masih canggung kemudian langsung menarik kaki Naoto dan tidak membiarkannya pergi dengan kecanggungan ini. Di sela-sela kekonyolan Takemichi dan Naoto, kemudian terlihat Hina tersenyum melihat Takemichi dan mengatakan kalau ia tidak berubah sedikit pun. Takemichi kemudian melihat ke arah Hina dan ia langsung terkejut ketika melihat sebuah kalung yang dipakai oleh Hina. Sebelum Takemichi menerka-nerka, Naoto langsung menawarkan diri untuk mengajak mereka jalan-jalan keluar. Di dalam mobil ternyata mereka masih saling canggung dan membuat Naoto sampai sebal melihat mereka. Takemichi kemudian mengingat kalung yang dipakai oleh Hina, yang kemungkinan adalah kalung yang ia berikan. Takemichi mengatakan dalam hatinya, "Itu pasti kalung yang aku berikan. Tidak mungkin Hina masih menyukaiku juga." Tapi Takemichi kemudian berpikir kembali, "Tidak, mungkin saja itu hanya kalung dengan desain yang ia beli. Untung saja aku tidak gegabah untuk merayakannya, tapi aku akan coba untuk melihatnya lagi." Kemudian tiba-tiba Hina memanggil Naoto dan mengatakan untuk segera menghentikan mobil ini. Hina mengatakan pada Takemichi, "Bagaimana kalau kita berjalan kaki saja, Takemichi-kun?" Akhirnya Takemichi dan Hina pun memilih untuk berjalan kaki dan menikmati malam ini dengan berduaan. Takemichi yang masih gugup kemudian mengatakan, "Apa kau punya kenangan di tempat ini, Hina?" Hina langsung menjawab kalau dulu ia pernah dicampakkan di tempat ini oleh mantan pacarnya. Takemichi yang mendengar langsung saja makjleb di jantungnya karena merasa kalau perkataan yang ditujukan oleh Hina adalah untuk dirinya. Hina mengatakan kalau ia tidak bisa melupakannya sampai sekarang. Takemichi kemudian langsung merasa malu dengan apa yang telah dikatakan oleh Hina. Dan tiba-tiba Hina langsung melihat ke arah Takemichi sambil mengeluarkan air mata kesedihan. Hina bertanya, "Katakan kenapa kau melakukannya, Takemichi-kun?" Takemichi kemudian terdiam 1000 kata dan mengatakan dalam hatinya, "Ini tidak mungkin. Orang yang kau suka dan orang yang tidak bisa kau lupakan adalah aku." Karena merasa sangat syok, Takemichi langsung berlari menuju toilet dan segera membasuh mukanya. Dalam hati Takemichi bertanya-tanya, apa aku mencampakkannya? Di masa ini, aku orang yang mencampakkannya. Jadi selama ini dia sungguh masih menyukaiku. Ini tidak mungkin. Setelah membasuh seluruh wajahnya, akhirnya Takemichi bertekad untuk segera berubah dan mengungkapkan semua yang ada di hatinya. Singkat cerita, setelah Takemichi keluar dari toilet, kemudian ia bertemu dengan pria bongsor berkacamata dan merasa kalau ia pernah mengenalnya. Terlihat pria itu berbicara sendiri dan mengatakan kalau ia tidak ada di dalam mobil. Setelah pria itu melewatinya, Takemichi kemudian melihat tato orang itu yang sepertinya sangat ia kenal. Ketika berpikir sejenak, kemudian ia langsung teringat dengan sosok salah satu musuh Toman, yaitu Hanma Suji. Buat yang belum tahu siapa itu Hanma, silahkan tonton video sebelumnya atau klik tulisan di pojok kanan atas ini ya. Setelah itu, Takemichi teringat apa yang dikatakan oleh Hanma tentang orang yang berada di dalam mobil. Sontak saja Takemichi langsung mengingat kalau saat ini Hina sedang berada di dalam mobil. Takemichi kemudian langsung berlari untuk segera menemui Hina. Ketika Takemichi akan sampai di parkiran mobil Hina, tiba-tiba ada mobil dengan kecepatan tinggi yang kemudian langsung menabrak mobil Hina. Apakah Hina yang ada di dalam mobil akan selamat atau Hina lagi-lagi akan mati? Tonton kelanjutannya di channel YPB Official, channelnya anime masa kini.